Iya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita lanjut dengan sesi sharing ya. Sharing terkait dengan meditasi yang kita lakukan pada 3 hari ini. Ya, kemarin kita udah belajar sampai hari ini terkait dengan meditasi nafas masuk keluar, meditasi cinta kasih, dan juga meditasi berjalan. Ya, sering saya ditanya, apa sebetulnya tujuan daripada meditasi gitu kan? Kalau sudah dapat tenang mau ngapain gitu kan? Sebenarnya kalau kita lihat meditasi kalau udah tenang ya itu jadi landasan, jadi dasar bagi kita untuk melihat kita punya batin dan juga jasmani itu lebih dalam lagi. Makanya sering ada yang bicara kalau meditasi itu seperti membaca diri kita sendiri. Begitu ya. Nah sekarang 2 hari ini itu diri kita tuh memperlihatkan kita punya karakter, kita punya watak. Di dalam meditasi itu juga ditentukan. Ada kelihatan gimana caranya nanti kita bisa prakteknya lebih baik lagi gitu ya. Dari kita mengenali watak atau karakter kita. Kalau di dalam meditasi ini, itu karakter kita tuh ada 6. Dan siapapun punya ini. Cuma tergantung dia dominan atau enggak. Yang pertama itu adalah wataknya serakah, yang kedua adalah benci, yang ketiga adalah cenderung bingung atau bodoh. Dan kemudian ini yang sebaliknya. Karakter yang baik di dalam diri kita itu adalah karakter orang yang yakin, yang punya kepercayaan diri. Kemudian ada watak orang-orang yang memang dia intelijen, cerdas dalam berpikir, dalam berbicara, dalam mengajar begitu ya. Kemudian ada yang wataknya spekulatif. Suka berpikir-pikir sesuatu yang sebetulnya di luar dari kebiasaan manusia. Nah, 6 watak ini sebetulnya kita memperlakukannya itu beda-beda kalau dalam praktek meditasi. Cuma memang di tempat-tempat meditasi yang ada, itu diberikannya adalah meditasi keluar masukin nafas. Sebagai sesuatu, ya udahlah, ini umum, general. Tapi nanti kita lihat, kita masuk karakter yang mana. Dan cocok untuk meditasi pakai objek yang mana. Di dunia ini, kita tuh punya semacam karakter ya gitu ya. Serakah, benci, bodoh gitu kan. Serakah, benci, bodoh. Itu 8,5 miliar manusia ini, itu dibentuk sama karakter ini. Keserakahannya, kebenciannya, dan kebodohannya. Sifatnya ada yang lemah, ada yang kuat gitu ya. Nah kalau orang-orang yang kecenderungannya dalam kesehariannya dia adalah orang yang tampaknya serakah, kemudian riang bergembira, hatinya tenang, cerdas dan kebijaksanaan seperti berlian gitu ya. Itu dia punya karakter perfeksionisnya kuat. Orang-orang yang seperti ini perfeksionis. Kenapa? Karena keserakahannya besar. Kalau lihat barang gitu ya, dia harus rapi sekali. Kalau di rumahnya itu barangnya harus betul-betul dirapikan. Kenapa? Karena orang yang karakter bagian keserakahannya kuat dan juga kebenciannya lemah, dia selalu ingin sesuatu yang semuanya tuh kelihatannya indah. Dia nggak suka sesuatu yang kelihatannya tuh berantakan. Makanya cenderung orang yang kayak gini hatinya tenang. Ya, makanya orang yang seperti ini datang ke tempat meditasi, tempatnya itu sangat kondusif, dia cepat dalam kondisi yang tenang. Tapi di sini dikatakan kebodohannya juga lemah, artinya dia orang yang intelijen. Kebodohannya lemah, artinya dia orang yang sebenarnya pandai. Yang kedua, ini kalau keserakahannya kuat, kalau kita punya kebenciannya kuat, tapi kebodohan kita lemah misalnya. Akhirnya apa? Karena kita menginginkan banyak dan sifat kita adalah kasar, akhirnya apa? Ya udah, serakah tapi tidak ramah. Pernah ketemu orang kayak gini? Serakah tapi nggak ramah. Cenderung kasar dari ucapan dan juga perbuatan jasmaninya. Nah, kebodohannya karena lemah, maka dia sebetulnya adalah orang yang punya kecerdasan. Ya. Kemudian ada juga orang yang karakternya, dia punya keserakahannya kuat, kebenciannya lemah.
Dan juga kebodohannya tuh kuat sekali. Makanya dia penuh nafsu. Semua apa yang dia senangi dituruti. Ingin berpikir ini, ingin berpikir itu, ingin lihat ini, ingin lihat itu. Bahkan meskipun itu tidak bisa digapai sama dia berusaha untuk mati-matian. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menikmati dia punya keserakahan. Ya, apalagi orang yang bodoh gitu ya. Tapi orang yang semacam ini karena kebenciannya lemah. Artinya dia orang yang punya cinta kasih. Penuh nafsu tapi bodoh gitu loh. Dan juga tapi dia lembut. Kemudian juga santun bicaranya. Nah, ini kita bisa temukan orang-orang yang semacam ini. Dan mungkin kita adalah salah satu yang menonjol kebaikannya ataupun keburukannya. Kemudian kalau yang keempat ini jelas ya. Serakah, benci, bodohnya tuh kuat. Udah serakah, penuh kebencian dan bodoh lagi. Ini jelas adalah orang yang sebetulnya selalu masuk dalam koridor yang negatif. Kalau yang kelima, itu di bagian keserakahannya lemah, tapi dia punya kebencian dan kebodohan kuat. Dia nggak serakah tuh. Dia juga nggak penuh nafsu, dia tidak kehilangan kendali bahkan pada saat melihat objek-objek yang menyenangkan. Tapi kebencian, itu sangat dominan. Dan cenderung orangnya nggak cerdas. Ya, atau kalau dia belajar sesuatu, butuh waktu yang terlalu panjang untuk bisa mengerti. Kemudian, ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau kita lihat ada karakter manusia yang sebetulnya dia punya keserakahannya lemah, tapi kebenciannya kuat, dan dia punya kebodohannya lemah. Artinya dia tidak serakah, cerdas, tapi penuh kebencian. Nah, yang terakhir, ini yang sebetulnya dominan. Dan kita meditasi, arahnya adalah ke nomor 7. 1-6 itu adalah karakter manusia pada umumnya. Kita meditasi, arahnya adalah ke nomor 7. Apa? Keserakahannya lemah, kebenciannya lemah, kebodohannya lemah. Artinya apa? Kita bisa betul-betul murah hati, ramah, dan bijaksana. Itu 3 karakter yang sebetulnya harus kita kembangkan. Kalau kita kedepannya praktek meditasi secara rutin, dia yang otomatis akan berkembang. Ya, sebentar, saya share ulang. Jadi kalau kita meditasi, tujuannya adalah untuk mengembangkan kita punya 3 ini. Alobha itu adalah sifat dermawan. Jadi kalau kita meditasi, seiring kali kita meditasi, sikap dermawan kita tuh tumbuh. Apa dermawan? Bisa melepas. Melepas sesuatu yang bukan hanya materi ya, tapi bahkan ke waktu. Kemudian yang sifatnya imaterial juga. Kemudian adosanya lemah. Artinya apa? Dia punya cinta kasih. Kelembutan, kasih sayang. Makanya hari ini kita praktek cinta kasih ya. Dan cenderung orang ini adalah amohanya lemah. Maksudnya dia mengembangkan yang namanya amoha. Amoha itu adalah tidak bodoh, bijaksana. Jadi tujuan kita meditasi ini cuma 3 sebetulnya. Mengembangkan kita punya kedermawanan, kita punya cinta kasih, dan kita punya kebijaksanaan. Seiring waktu, 3-3-nya ini harus berkembang. Kalau ada yang tidak berkembang di antara mereka, artinya kita masih butuh datang lagi sini. Untuk bermeditasi lagi. Ya, misalnya Pak Hertanto, jauh-jauh dari Banjarmasin. Seandainya 3 ini masih ada yang belum, atau masih ada yang tersisa gitu ya, artinya masih tetap butuh meditasi. Makanya tadi ada yang tanya saya, ini apa ya? Meditasi kok cuma tenang-tenang doang, terus mau ngapain? Ya kita perlu cek batin kita. Begitu kita dalam keadaan tenang, itu kan sebetulnya kalau kita nggak tahu mau ngapain kan ada kegelisahan di situ. Nah itu level kotoran batin, level pikiran yang buruk, yang dia tidak akan muncul kalau dia tidak dalam kondisi tenang. Kalau kita selama masih punya itu, kita masih butuh meditasi. Kadang-kadang ada yang merasa, wah meditasi gitu-gitu aja. Akhirnya merasa dirinya sudah lulus dengan meditasi. Jadi nggak meditasi lagi. Paham ya? Nah sebetulnya itu adalah kekeliruan. Bentar, saya ganti sinyal. Kenapa mati-mati terus ya? Nggak apa-apa, saya pakai punya saya aja. Sinyal. Di situ kelihatan nggak sekarang? Nggak ada. Kelihatan ya, oke.
Jadi kotoran-kotoran batin kita nih, si serakah, benci, bodoh, semakin kita tenang, dia semakin menunjukkan yang lebih halus. Selesai kita dari sini nih, pulang nih ya. Wih, kita bersih, putih seperti kerang. Seperti suci. Tapi hati-hati. Kita seakan-akan terlena dengan ketenangan itu, kotoran batin bisa muncul. Yang halus-halus. Yang kita nggak bisa menyadarinya. Apa yang biasanya muncul? Arogansi. Kesombongan. Itu dia bisa muncul. Dalam bentuk yang halus. Selama kita masih punya mereka, artinya kita belum sampai di nomor 7. Bahkan kita meditasi ini bukan hanya melemahkan, tapi menghilangkan yang buruk-buruk ini. Ya, makanya saya pengen kasih kenalan ke ibu bapak dan teman-teman sekalian. Kita bisa lihat karakter kita dari berbagai cara. Dari cara penampilan, cara berjalan, cara berdiri. Sampai nanti cara berbaring tidur, cara menyapu, cara berpakaian, sampai cara makan, kita bisa lihat. Kita masuk karakter yang mana. Siap ya? Saya nggak tahu nilainya masing-masing gimana. Kalau perlu bikin form gitu ya, centang-centang-centang gitu ya. Suruh si ChatGPT yang nilai Anda itu siapa. Oke. Ibu Bapak, kalau kita perhatikan, seseorang yang dengan karakternya serakah, dia dikombinasi ya. Dari 6 tadi dia kombinasi. Orang yang karakternya serakah, dia biasanya berpasangan dengan karakternya yakin. Confidence, percaya diri. Maka dari cara dia berpenampilan, cara berjalan, dia lembut, sopan, terampil, hati-hati. Sampai kadang-kadang langkahnya diatur. Kanan dan kiri nggak boleh ketukar. Gimana maksudnya ketukar? Kalau jalan dia misalnya pikir harus kanan dulu. Setiap kali jalan dia harus kanan dulu. Rapi. Umumnya bersih dan rapi. Nah, kalau yang meditasi udah nggak mandi 3 hari, ini bukan karakter ini ya. Ada yang berpikir, oh meditasi ngapain mandi? Ya, ini bukan karakter ini. Ya, ada orang yang bahkan meditasi aja mandinya lama, sampai wangi sekali. Dia masuk karakternya adalah raga carita. Dia punya keserakahannya kuat. Berjalan dengan hati-hati, menurunkan kaki dengan mengangkatnya secara perlahan, merata dan kenyal. Jadi betul-betul dia jalannya sangat anggun. Nah, makanya putri Indonesia dia harusnya belajar meditasi. Apa namanya, supaya dia melihat ada raga caritanya itu ya. Watak serakahnya itu sangat dominan sebetulnya. Tapi nggak tahu itu profesionalisme atau bagaimana. Tapi kecenderungannya ke sana. Postur berdirinya menarik. Pernah lihat ya ada orang postur berdiri kakinya pendek sebelah ya? Maju satu, kemudian tangannya di pinggang, kemudian tangannya gini. Wah, kalau yang ini dia sangat menarik. Confidence. Kalau lihat badannya, ini bagian sisi kiri dan kanan dia terbuka. Kalau orang dengan badannya seperti ini, ini dia tidak percaya diri. Makanya kalau orang yang sangat dominan, dia ininya terbuka. Shouldernya. Yakin dia percaya diri dan kepalanya tegak. Nggak banyak nunduk gini. Ya, dia sangat-sangat yakin, confidence. Maka ini didominasi dengan watak keyakinannya. Penuh hormat, percaya diri, dan anggun. Ya, melihat objek dengan kagum dan pergi dengan berat hati. Jadi kalau pergi ke satu tempat, lihat pemandangan, wah, orang-orang setengah jam udah bosan. Dia 3 jam bisa dipantengin terus. Wah, sayang ini kalau udah pulang sekarang. Nanti aja dulu. Makanya Anda kadang-kadang ngelihat ya, ada yang meditasi, mungkin ada meditasi jalan di luar, lihat pagoda di depan, bagus banget ya. Lagi waktunya meditasi malah liatin pagoda. Ini karakternya serakah. Ya, dan yang lain-lain. Bahkan bukan pagoda, sesuatu yang kecil. Bisa pohon, bisa daun. Kadang-kadang ya tanaman-tanaman di samping. Itu ada yang karena dominan daripada raga caritanya, serakahnya. Dia bisa seperti itu. Jadi berat hati kalau meninggalkan sesuatu. Menyukai kemewahan. Ya, dia suka sesuatu yang memang kelihatan mewah. Tapi sisi baiknya, dia tuh menangkap kebajikan yang sepele, mengabaikan kesalahan yang sebenarnya. Artinya apa? Kebajikan sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun dia lakukan. Kenapa? Karena dia perfeksionis. Kalau orang yang dengan raga carita ngerjakan sesuatu, wah lama itu mulainya.
Dia timbang-timbang, kayaknya belum cocok deh. Kayaknya nggak bisa. Kelamaan ini. Ya. Tapi sepele sedikit pun kalau Anda punya karakter teman yang seperti ini, wih, Anda harus terima masukan dari dia semuanya. Karena dia seorang korektor. Pengkoreksi sejati, apapun dikoreksi. Ya. Sampai hal-hal yang sebetulnya salah, dia abaikan. Maksudnya dia sampai fokus kepada hal-hal yang minor, yang sebesar kesalahan yang sebenarnya dia abaikan jadinya. Nggak fokus ke situ. Ya. Oke. Kalau si kebencian biasanya pasangannya dengan orang yang cerdas. Kalau di tempat-tempat tertentu sering lihat nggak? Ada orang yang cerdas banget tapi galaknya minta ampun. Kalau zaman kita sekolah dibilangnya ada dosen killer gitu ya. Gurunya guru yang kejam gitu kan. Mereka sebenarnya pandai. Tapi karena ada dosa caritanya ngomongnya ketus. Nah ini maka dia cara berpenampilannya kasar. Biasanya serampangan dan tidak rapi. Pakai bajunya ya semaunya. Kadang dikeluarin. Kemudian ininya kadang nggak dikancing. Kasar. Dia jalannya juga kasar. Berjalan seolah-olah sedang menggali dengan ujung kaki. Jadi kalau jalan srek. Ya, menurunkan kaki dan mengangkat kaki dengan cepat dan menyeretnya. Jadi dia nggak suka keindahan. Sebaliknya dari yang pertama. Jadi dia jalannya sesuka-sukanya. Kalau berdiri juga kaku. Nggak kelihatan fleksibel. Nggak tahan terhadap pemandangan dan suara yang tidak menyenangkan dengan bereaksi dengan kata-kata kasar. Kebencian, kekerasan, dan amarah, menghindari memandang seakan-akan lelah, dan pergi dengan tanpa penyesalan seolah ingin pergi. Jadi kalau orang kayak gini nggak cocok diajak jalan-jalan. Ya, baru datang, ayo pulang. Yang lain baru lihat pemandangan sebentar, sudah, ayo pulang. Menangkap kesalahan sepele, mengabaikan kebajikan asli. Ini lawan yang tadi. Jadi kesalahan sekecil apapun gitu ya, dia jadikan besar. Tapi hal-hal yang baik diabaikan sama dia. Dia nggak tertarik untuk melakukan kebaikan itu. Saya menggunakan kata dia supaya nggak ada mengintimidasi Anda sekalian ya. Meskipun kayaknya ada yang kena nih beberapa gitu ya. Nah, orang yang batinnya cenderung bodoh atau gelap gitu ya. Maksudnya orang yang bingung. Itu selalu dia berkaitan dengan watak spekulatif. Kenapa orang yang bodoh ini bingung? Dia cenderung banyak berpikir. Berpikir terus. Makanya ketika meditasi, cenderung batinnya nggak bisa diam. Suruh tenang, ngamati nafas, pergi ke masa depan. Ngamati nafas, pergi masa belakang. Terus menerus nggak bisa diam. Karena apa? Dia punya pemikiran yang spekulatif. Dan batinnya cenderung bodoh. Kalau jalan dengan gaya yang bingung, kadang dia mau ke kanan, nggak jadi. Ke kiri, nggak jadi. Ya, sembrono. Menurunkan kaki dan mengangkat kaki dengan ragu-ragu. Kadang mau jalan, kadang nggak jadi. Sering nggak pas meditasi? lagi meditasi jalan, pengen ke toilet nih, tapi nggak kepengen ke toilet, nggak jadi dah. Itu cenderung watak kita bingung ketika kita dalam kondisi itu. Ya, dan kadang-kadang jalannya juga tidak beraturan. Berdiri dengan berantakan, begitu juga dengan duduk. Ya duduknya asal-asalan. Kalau kita lihat orang-orang zaman sekarang duduknya kan sembarangan ya. Selonjok badannya nggak teratur gitu kan. Duduknya sering pakai low back nih, yang bagian tulang belakang yang bawah. Ya kan, kalau duduk kan suka begini kan. Kemudian ya gimana baring-baring yang kita lihat itu tampaknya nggak beraturan. Melihat segala jenis objek yang terlihat, meniru apa yang orang lain lakukan, tapi sebenarnya mereka merasakan keseimbangan dalam diri sendiri. Ketenangan hati yang tidak diketahui. Begitu terus-menerus. Jadi dia cenderung niru gaya orang lain, tapi nggak ngerti apa yang dilakukan itu. Jadi apa yang orang lain lakukan, dia ikutin. Kalau orang lain yang banyak yang melakukan, dia anggap itu benar. Nah orang yang macam gini nih cukup banyak ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan banyak orang, dia juga melakukan. Saya kemarin ada nonton satu video di Instagram. Jadi itu ada jembatan, kemudian ada tulisan apa gitu ya, kayak tulisan India gitu. Itu kan banyak orang sering lewat situ. Terus tiba-tiba ada seseorang yang masih muda, dia iseng. Setiap kali dia lewat, diteplek gitu loh tangannya. Gak lama kemudian, setiap orang lewat situ tangannya ditempelin. Padahal gak ngerti artinya.
Dan awalnya itu cuma iseng-iseng. Nah, banyak di antara kita melakukan sesuatu juga karena itu ya. Yang kadang-kadang karena orang lain lakukan, saya lakukan juga. Cara tidurnya. Kelihatan nggak ya ini ya di sana? Jelas nggak? Kelihatan nggak ya ini yang ini maksudnya? Oke. Ini nomor 1. Kalau yang A, tidurnya begini, ini tandanya orangnya pemalu. Suka ragu-ragu, khawatir gitu ya. Dan orangnya tuh suka banyak berpikir. Kemudian kalau orang yang tidurnya gini, ketemu bantal langsung nempel, langsung tidur, wah itu easy going banget. Sangat-sangat gampang tidur gitu ya. Kemudian orangnya naif. Kemudian kalau yang seperti ini, ada bantal tapi nggak dipakai, nah udah kelihatan kan gayanya kan? Dia membuat keputusan yang sangat lemah gitu ya. Oke. Sebentar. Kalau yang D, ini tipe tidurnya tentara ya, orangnya diam, kemudian juga picky gitu ya. Kemudian yang seperti ini, ya, kalau udah kena kasur langsung tidur ya, itu cenderung gelisah, sensitif. Dan kalau kita lihat yang tidurnya seperti ini, ya, seperti starfish nih, ya, dia orangnya friendly, gampang terbuka, extrovert ini biasanya. Tidur bagaimanapun jadi pokoknya. Nah, orang yang punya raga carita atau waktak yang berkaitan dengan serakah dan juga yakin, itu membentangkan alas tidurnya dengan tidak tergesa-gesa. Jadi kalau tidur dia rapi, ditata dulu kayak orang di hotel. Berbaring dengan perlahan, mengatur tangan dan kakinya, tidur dengan sikap percaya diri. Jadi salah satu kriteria untuk orang jadi seorang raja punya keserakahan kuat ya. Semuanya diatur gitu ya. Kalau orang yang punya kebencian dan wataknya intelijen, pokoknya dia bentangkan alas tidurnya dengan terburu-buru, tubuhnya langsung dilemparkan, tidur dengan cemberut dan sebagainya jadi. Ya, kalau orang yang bodoh, yang pemikir, ya udah acak-acakan. Tempat tidurnya kelihatan acak-acakan. Ya, kebanyakan tidur telungkup dan tubuhnya terkapar. Kayak orang nggak pernah tidur ya. Jadi hal-hal semacam ini dia bisa dilihat. Kalau Anda nanti lihat ya, besok misalnya belum pulang jam berapa misalnya, jam 7, jam 8, itu Anda bisa jalan-jalan ke depan, ada yang lagi nyapu, Anda bisa lihat tuh karakternya. Ada yang nyapunya, ada yang nyapunya anggun banget. Itu beda-beda karakternya. Jadi kalau orang yang punya keserakahan, dia menggenggam sapunya dengan baik, betul-betul dipegang. Menyapu dengan bersih dan tertata gitu ya, dengan rata. Jadi kalau Anda lihat, kalau orang yang misalnya ini pasir dan dia bertanah gitu ya, dia nyapu dari sini, hari ini ya, nyapu dari sini ke sana. Kan mau nggak mau kan nanti kan pasirnya ke sini semua. Besok diganti lagi dari sana ke sini. Supaya rapi. Rata tanahnya. Kalau dia nyapu dari sana ke sini semua, nanti jadi jurang gini. Nah, orang yang punya keserakahan yang dominan, perfeksionis, dia cenderung membuat itu jadi rapi. Ya. Nah, kalau yang dosa, yang benci, wah, dia pegang sapu aja kencang banget gitu ya. Dan nyapunya nggak bersih. Suaranya kasar, jadi srek, 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 terburu-buru, melemparkan pasir atau kotoran di setiap sisinya. Ya ini dia contohnya. Kemudian ini ada orang yang kalau pegang sapu kayak seperti nggak nyapu, diminta nyapu seperti malas-malasan, ya ini orang yang sebetulnya bodoh. Orang yang bodoh yang banyak pemikiran. Ya, udah disapu ke sini barusan, dia sapu lagi sini, sapu ke sini, sapu ke sini. Jadinya berantakan, semuanya berdebu. Cara berpakaian. Anda bisa lihat kalau orang cara berpakaian ya. Makanya kalau Anda biar orang nggak bisa menebak Anda, caranya ganti-ganti. Kalau tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar, itu percaya diri, itu yang bagian serakah, confidence dia. Kalau pakai sesuatu, dia harus yang regular fit. Tapi kalau orang yang pakainya slim fit, ketat sekali, ya itu yang dosa, kebenciannya kuat. Ya, kemudian kalau yang moha, yaitu longgar enggak, ketat enggak, dan sebagainya. Ya, caranya bingung dia berpenampilan. Kadang-kadang dia atasnya fit, kadang-kadang bawahnya regular gitu ya. Kadang-kadang bawahnya fit, atasnya regular.
campur-campur dia. Makanya orang dilihat dari cara berpakaian itu bisa kelihatan. Cara makan. Nah, hari ini kayaknya makannya sudah dijelaskan atau belum, saya nggak tahu. Tapi tadi saya mengamati sambil makan, saya sambil lihat. Wih, asik betul ini makannya. Nah, tapi kita bisa lihat nih ya. Dari mulai yang serakah dan juga penuh keyakinan, dia menyukai aroma makanan yang manis, aromatik dan empuk. Ya, manis ini dia suka ini. Kemudian saat makan membuat gumpalan bulat yang tidak terlalu besar dan makan tidak tergesa-gesa. Menikmati berbagai rasa, senang makanan enak. Jadi kalau Anda meditasi gitu ya, makannya terburu-buru, bukan karakter yang ini. Tapi kalau lembut, lambat sekali ya, seperti harus dirasakan semua rasa makanannya, ya ini bagian dari si keserakahan. Yang dosa, yang benci dan juga yang ini cenderung pintar gitu ya. Dia suka makanan yang asam, asin, pahit, pedas, kasar. Pokoknya pedas adalah kriterianya dia. Jadi kalau ada orang yang suka pedas, kebenciannya kuat itu. Ya. Saat makan membuat gumpalan yang memenuhi mulutnya dan makan tergesa-gesa tanpa mencicipi rasa. Oh, ini ya, yang mukbang itu ya. Wah, kalau makan itu sampai mulutnya penuh dengan makanan dan makanannya harus pedas. Kalau kita yang nggak punya kebenciannya kuat ya nggak bisa makan kayak gitu. Ya, sedih kalau makanan yang diperolehnya nggak enak. Ya, kalau moha yang bodoh dan juga yang pemikir, ketika makan membuat gumpalan yang kecil tidak bulat, menjatuhkan potongan-potongan ke piringnya, mengotori wajah, pikiran, tercerai-berai memikirkan banyak hal. Jadi pas makan itu berantakan semua. Ya, pas makan itu berantakan. Jadi kayak anak bayi gitu ya. Kalau makan harus belepotan. Nah, ini dia. Orang yang punya keserakahan, dia memiliki kemelekatan kepada 5 kenikmatan indera. Entah apapun yang paling dominan ya. Entah dari matanya, telinga, hidung, lidah, ataupun kulitnya. Maka orang kayak gini cocok dia jadi seniman. Sangat sensitif. Kalau menikmati seni, dia betul-betul sangat sensitif. Ada kecenderungan dia cerdik, licik, sombong, tamak, penipu. Dan dia punya harapan yang jahat, tidak puas. Dan kalau dandan tampaknya dia yang paling cantik gitu ya. Dan memang dari segi penampilan kan dia bagus kelihatannya. Sangat percaya diri. Tapi orang yang punya keyakinan, jujur, murah hati, ya, karenanya mudah beramal, tulus, gembira, kepercayaan pada hal-hal yang menginspirasi kepercayaan, menghormati sesuatu yang baik, dan menikmati saat kita dengarkan sesuatu yang positif. Ini kenapa dia berpasangan? Karena ini adalah negatif, ini positif. Dia penyeimbang. Tapi sebetulnya pada dasarnya kalau kita lihat manusia pada umumnya, sebetulnya bukan hanya 2 karakternya. Bisa 6, bahkan lebih. Dan kita punya 6-6-nya, tapi yang dominan ada di antara mereka. 1 atau 2. Orang yang punya kebencian mencari kesalahan yang tidak ada. Selalu menunjukkan dendam, iri hati, cemburu, fitnah, keras kepala, marah, suka permusuhan, menghina, penguasaan, dan kikir. Ya kalau kita nanti setelah meditasi kan ada yang pop up tuh yang muncul ya. Pemikiran-pemikiran. Dia bisa jadi salah satu dari karakter kebencian ada yang muncul. Budi carita. Nah ini orang yang cerdas ya. Hanya mencari kesalahan yang ada, bebas dari dendam, cemburu, dan dapat menerima nasihat baik. Jadi dia penyeimbang. Kemudian melakukan segalanya dengan perhatian dan kebijaksanaan, kewaspadaan, memiliki teman-teman yang baik. Sadar akan keberadaan yang akan datang, dan karenanya gemar melakukan perbuatan baik untuk lebih baik lagi. Makanya orang yang punya kebencian, dia harus diimbangi dengan watak yang cerdas. Nah, kalau bodoh, batinnya gelap, dia harus diimbangi dengan spekulatif. Kalau orang yang bodoh, sering ada terjadi kekakuan, lamban, bingung, orangnya pelupa. Harus saya tegasin lagi, orangnya pelupa gitu ya. Ini cenderung orang yang mudah bingung, gelap batinnya. Gelisah, khawatir, ketidakpastian, berpegang pada sesuatu itu secara keras kepala.
dan menolak untuk melepaskan. Sulit bagi dia untuk melepaskan sesuatu. Tidak bisa bedakan benar dan salah, baik dan buruk, tidak mampu memberi penilaian sendiri. Jadi kalau dia pengen tanya sesuatu, ya harus tanyanya ke orang, karena dia nggak bisa bedakan ini bagus atau enggak, benar atau enggak. Jadi mengikuti pendapat orang lain dalam mencela atau memuji seseorang. Kalau buka media sosial, kalau ada satu berita viral, komennya kurang lebih mirip semua. Kenapa? Karena kecenderungan masyarakat kita kayak gitu ya. Ada sesuatu yang yang aneh gitu ya, yang viral gitu, dia akan mengikuti seperti apa yang tanggapan daripada khalayak umum. Membuang waktunya dengan menjadi malas. Ya, orang yang seperti ini bingung dia mau ngapain karena nggak tahu tujuannya kemana. Ya, cenderung membuang-buang waktu. Makanya si spekulatif ini kadang-kadang sebenarnya bagus. Sering terjadi keadaan kesukaan bicara, kemampuan bersosialisasi, tidak bisa menyelesaikan tugas, ya. Hidup dalam ketidakpastian dan skeptisme. Di zaman dulu kalau Anda sebagai filsuf ini bagus. Orang yang skeptis dia tidak mudah percaya dengan dogma tertentu. Jadi dia berpikir. Zaman-zaman abad pertengahan itu kan banyak yang menentang paham gereja. Itu seperti Nicolaus Copernicus, kemudian si Galileo Galilei. Itu kan orang yang skeptis. Kalau orang yang skeptis gitu kebanyakan ya cenderungnya ke arah sana. Pemikir dia. Malas dan tidak mampu melakukan perbuatan bermoral, berkumpul dengan orang-orang yang sama, spekulasi, dan berimajinasi yang tidak berguna, menjadi orang yang tidak berguna, menyia-nyiakan waktu dengan sia-sia. Jadi malah dia ke arahnya yang negatif juga. Ya, dua karakter ini, kalau kita miliki, lengkap sudah kita. Ini mungkin yang terakhir gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, ibu bapak dan teman-teman sekalian, kita punya karakter ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dia punya objek masing-masing sebetulnya. Kalau orang yang punya keserakahannya kuat, kita lihat dari cara tadi, maka dia cocok memperhatikan sesuatu yang menjijikan. Yang menjijikan apa? Kalau di sini dibilang kecacatan dari tubuh jasmani. Ya, baik itu yang eksternal punya orang, atau yang internal jasmani kita. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa meredakan hawa nafsu dan nafsunya secara efektif. Karakter yang dosanya kuat, kebenciannya kuat, dia harus kembangkan sifat-sifat batin yang baik yang kayak tadi kita lakukan. Cinta kasih, kasih sayang, kemudian simpati, kemudian adalah bagian, apa tuh yang terakhir? Keseimbangan batin. Dan kalau pakai baju dan memperhatikan sesuatu, contohnya kalau Anda punya kamar ya, kamar dan rumah, cocoknya tuh kalau orang punya kebencian kuat, warnanya biru, kuning, merah, putih. Merahnya pun jangan merah gelap gitu ya, seperti yang kelenteng gitu kan, yang merah sekali tuh. Nah, yang merahnya merah betul-betul marun gitu loh. Nah itu jangan kayak gitu, dia justru birunya sky blue. Kemudian kalau kuning ya kuningnya kuning yang cerah. Kenapa? Karena orang yang punya dosa, kebencian, dia batinnya cenderung gelap, cenderung keruh. Maka dia harus melihat sesuatu yang positif, yang putih, yang bersih. Maka itu bisa menggembirakan batinnya. Makanya kalau ibu bapak misalnya punya kecenderungan, kecenderungan kebenciannya kuat. Ruangan metas ini diganti aja, lantainya hitam, kemudian temboknya hitam, atapnya hitam, semua belakangnya hitam. Itu bikin kita makin gak nyaman. Sulit bisa berkonsentrasi. Makanya baju dalam, kalau kita praktek meditasi kan dibatasi ya. Nggak pakai warnanya yang hijau, ngejreng gitu kan. Hijau ngejreng, kemudian yang warna apa lagi ya. Hijau yang stabilo itu kan ngejreng sekali ya. Tapi dia cenderung pakainya adalah warnanya putih, kalau nggak biru, kuning atau merah. Merahnya merah muda. Orang yang batinnya bodoh, itu adalah sepatutnya dia merenungkan nafas masuk keluar. Bisa menahan batin dan menenangkan batin yang gelisah dengan cepat. Dan kebanyakan orang dikasihnya kan objeknya ini, nafas. Karena dianggap semua orang punya permasalahan yang kurang lebih sama. Dia itu cenderung tidak mudah tenang. Nah, orang yang punya keyakinan, ya orang yang punya
kepercayaan diri yang kuat, dia harus merenungkan sifat-sifat yang baik. Kalau Anda misalnya di agamanya masing-masing gitu ya, renungkan sesuatu yang positif dari tokoh agamanya. Atau hal-hal yang merupakan kebaikan itu direnungkan. Seperti tadi kita baru meditasi cinta kasih kan, kita ingat sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu kebaikan yang pernah kita lakukan. Itu apa? Nanti keyakinan dia akan menjadi lebih kuat terhadap hal-hal yang positif. Dia akan melakukan sesuatu yang positif lebih besar lagi. Makanya ada ya orang-orang tertentu, dia kalau melakukan kebaikan, berdana atau apa gitu ya, karena dia cenderung sudah punya keyakinan, diberikan booster, bahwa berdana itu baik dan sebagainya. Dia bisa berdana satu wihara sendiri loh, dan besar, karena kekuatan keyakinannya itu. Nah kalau orang yang cenderung intelijen, selalu bandingkan dirinya dengan orang lain, merasa dia lebih pintar, maka dia cocok renungkan kematian. Jadi ada meditasi seperti kematian. Jadi kalau saya lihat ada orang tertentu, dia meditasi kematian tuh, dia berbaring, kemudian nanti diulang-ulang kalimat yang menggambarkan kematian. Nanti dia seperti tidur, seperti orang mati. Ada juga yang tidurnya dia di peti. Bisa juga. Ya. Kemarin yang saya lihat tuh yang Sky Cave Retreat itu ya. Jadi selama 5 hari atau 3 hari gitu dia retreat, dia pakai penutup mata. Nanti di hari ketiga atau hari kelima dia buka matanya. Terus nanti dia kasih kesaksian bahwa ternyata selama saya ditutup matanya saya bukan apa-apa. Jadi selama dari pagi sampai malam, retreat 5 hari itu, dia matanya ditutup. Betul-betul gelap. Begitu dalam kegelapan, itulah bayangan seperti orang dalam kematian. Perenungan tentang yang namanya kedamaian, dia cocok tuh merenungkan itu. Kemudian kalau makanan ya, kalau kita kan tadi kan makanan kan dipisah-pisah gitu ya. Nasi, kemudian ikan, kemudian apa lagi tadi? Sayur, satu lagi bakwan, sama sambal sama pisang dipisah-pisah kan. Orang yang kayak gini, yang pintar, itu cocok semuanya dipotong-potong, diaduk. Cocok. Itu merenungkan kejijian terhadap makanan. Jadi dia nggak terlalu banyak melekat. Dan merenungkan 4 unsur dalam tubuhnya. Jadi dilihat tuh dari setiap aspek tubuhnya itu ada 4 unsur itu. Dianalisis. Bisa mendorong dan menguatkan kebijaksanaan dari orang yang bersifat cerdas. Nah kalau orang yang pemikir, dia objeknya itu ya harus sesuatu yang betul-betul konkret. Kayak tanah gitu ya. Kalau tanah tuh gini. Piring yang sebesar gitu, piring, kemudian dipakein tanah liat, diusap. Lubangnya tuh atau lingkarannya tuh sebesar segini lah kira-kira. Nanti tuh diperhatikan terus. Objeknya sangat konkret. Kenapa kalau nggak dibiarkan dia memperhatikan sesuatu yang konkret, seperti nafas misalnya, dia akan cenderung lari. Berpikir ke sesuatu yang spekulatif lagi. Nah dia bisa dengan air, dengan api, dengan udara, dengan cahaya. Kalau dengan api gini, Anda punya lilin ya di rumah ya. Lilinnya itu diletakkan di depan sini, jaraknya sekitar 2 hasta, 2 lengan gitu ya. 2 lengan di depan kita, kemudian nanti lilinnya itu yang kecil aja nggak usah gede-gede. Yang gede nanti Anda meditasi kebakaran. Yang kecil, kemudian Anda bikinkan kertas, tengah-tengahnya kertas itu dilubangin. Lubangnya itu taruh tepat di tengah lilin tersebut. Apinya. Itu Anda pandangin terus. Nanti sudah beberapa waktu, Anda pejamkan mata. Buka lagi, pejamkan mata. Sampai apinya itu ada di pikiran kita. Itu objek meditasi juga. Nah orang yang punya cenderung berpikir, itu cocok dengan objek itu. Kasih ruang, itu cocok dia. Jadi sesuatu yang gak ada batasnya. Karena dia sukanya berpikir, dia gak cocok di tempat yang sempit. Jadi kalau punya kamar sempit, dia nggak cocok. Karena sukanya dia berpikir luas. Dan keadaan sesuatu yang nanti ya, ini dikatakan tidak punya bentuk. Ya. Artinya materi yang nggak ada bentuk. Ini untuk pencapaian konsentrasi yang lebih tinggi. Nah ini ibu bapak dan teman-teman sekalian, 3 ini sebetulnya, kalau kita perhatikan, ini adalah yang negatif ya kita lihat ya. Dan ini adalah penyeimbangnya. Dan dia selalu berpasangan. Dan kita punya kecenderungan lebih daripada 2 sifat.
bisa 3, 4, bahkan 5 atau 6. Nah maka hari ini sebetulnya dari kemarin, kita itu kan meditasi. Itu kan dipertontonkan sama kita punya karakternya masing-masing ya. Begitu duduk, ada yang bisa cepat tenang. Begitu duduk, ada yang pikirannya gelisah banget. Ada yang baru duduk, masalahnya banyak sekali. Apakah terasa celananya gak nyaman, kemudian apakah bajunya ketat, kemudian rasanya ruangannya panas, dengan berbagai macam hal tersebut. Nah itu kita ditunjukkan bahwa kita tuh masih punya hal-hal yang negatif seperti itu. Nah meditasi yang kita latih fokus pada satu objek nafas, itu menekan mereka semua yang negatif. Kita fokus pada satu objek terus menerus. Lama-lama kita terbiasa untuk tidak memperhatikan sesuatu yang gak bermanfaat. Makanya kalau saya sampaikan itu dia punya kemampuan 2. Tapi yang kita latih cuma 1 di momen ini. Ya, kita meditasi itu dia punya kemampuannya 2. 1, itu adalah kemampuan mengabaikan. Yang kedua, ini adalah kemampuan memperhatikan. Mengabaikan itu gimana? Sama kayak kita praktek objek nafas masuk keluar. Mengabaikan artinya apapun yang bukan objek, abaikan. Oke? Lagi duduk, perhatikan nafas, muncul pemikiran-pemikiran. Objek bukan? Bukan ya? Nafas bukan kan? Abaikan. Lagi jalan, tek dari sini ke toilet, ya kan? Apa yang jadi objek? Kalau lagi jalan. Telapak kaki ya. Kemudian misalnya muncul pemikiran-pemikiran atau ingatan-ingatan. Diperhatikan atau diabaikan? Diabaikan. Jadi selama 2 hari ini kita mengabaikan. Mengabaikan itu membuat kita jadi punya restraining, penahanan diri. Contohnya lagi apa? Ketika jalan, pengen nengok ke samping kanan. Lihat itu pohon apa. Itu harus diabaikan atau diperhatikan? Diabaikan. Maka di tahap kita latihan pertama ini, dia butuh usaha yang besar untuk mengabaikan sesuatu. Yang kadang-kadang yang kita abaikan itu adalah sesuatu yang memang kita sangat senangi. Terutama dengan visual, audio, kemudian bebauan, rasa, sentuhan, bahkan pemikiran. Kita harus punya restraining kepada mereka. Kalau enggak apa? Yaitu watak-watak yang negatifnya dia berkembang biak. Kalau istilah teknisnya namanya berproliferasi, berkembang biak. Yang kedua ini adalah kemampuan memperhatikan. Nah ini yang sebetulnya kita praktekkan dalam Vipassana. Kalau Vipassana itu kan bukan meditasi kebijaksanaan itu kan ini. Apapun yang muncul bila dia dominan perhatikan. Kalau tadi kan apapun yang muncul selain nafas abaikan. Kalau yang ini apapun yang muncul bila dia dominan perhatikan. Tadi kan ada pertanyaan, kalau sakit gimana? Kalau dalam kita sudah berkembang konsentrasinya, ketenangan ini udah jadi landasan, maka begitu muncul sakit dan dia dominan, objek nafasnya bisa disingkirkan, sakitnya diperhatikan. Diperhatikan. Dan kemudian diperhatikan ngapain? Dilihat, ini bermanfaat atau enggak kalau diperhatikan terus. Ya. Dan kalau dia diperhatikan, apa manfaatnya buat kita? Maka diperhatikan dalam beberapa waktu, kemudian kembali ke objek utama. Kalau dia muncul lagi, diperhatikan lagi. Tapi kalau nggak mengganggu, abaikan. Kemudian kembali ke nafas lagi. Dia muncul lagi, nah itu nggak boleh diabaikan. Harus diperhatikan. Kalau dia sudah muncul berkali-kali, berarti itu ada yang salah dengan tubuh kita atau sikap kita. Ya, sakitnya di sini terus nih, diperhatikan nanti hilang, muncul lagi diperhatikan hilang, sampai berkali-kali di sini terus sakitnya. Berarti itu nggak boleh diabaikan, harus diperhatikan. Oke, tadi ada satu pertanyaan dari peserta yang tadi saya online siang. Jadi dulu ketika kecil, dia perempuan, dia suka dipotong seperti laki-laki rambutnya sama ibunya. Karena dia orang Medan gak bisa ngelawan ibunya gitu ya, ngikut aja. Tapi dia jengkel dengan itu. Akhirnya sikap tomboynya itu terbawa sampai sekarang. Akhirnya kemarin dia mulai meditasi,
Kemudian seperti ada sebuah pemikiran dalam dirinya bahwa sekarang adalah waktunya untuk merubah diri, bukan tomboy lagi, tapi jadi feminin. Kadang-kadang ketika kita meditasi, hal-hal semacam itu pop up. Itu diabaikan atau diperhatikan? Kalau hal yang semacam tadi, ada ungkapan hati, oh ya kamu sekarang harus berubah, jangan tomboy terus, harus feminin. Perhatikan. Dan ketika diperhatikan, harus dilihat lagi. Ini bermanfaat atau enggak? Ini sesuai waktunya atau enggak? Kalau bermanfaat, oke, tapi lihat waktunya pas enggak? Kalau lagi meditasi, berarti waktunya enggak pas. Kecuali dia mendesak, baru ditindaklanjuti. Dan akhirnya karena dia perhatikan, dan itu dilihat bermanfaat, dan dia sekarang merubah dirinya. Enggak tomboy lagi. Dari meditasi. Karena kekuatan memperhatikan. Kemampuan dia memperhatikan. Kenapa ini penting sekali, kemampuan memperhatikan? Ini dia ada waktu untuk memilih gitu loh. Memberikan jeda. Dan dia bisa menimbang-nimbang, ini baik atau enggak. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya ketenangan. Kehidupan kita dalam keseharian, cenderungnya kita masuk dalam kondisi yang merah kemarin, stres. Jarang kita masuk dalam kondisi biru, yang batin kita tuh tenang. Sehingga hal-hal yang sifatnya sangat mendasar, mendarah daging gitu ya, yang dia laten di bawah, dia nggak muncul. Maka dengan kita bermeditasi, apapun lah, mungkin Anda punya permasalahannya masing-masing. Ya, nanti Anda perhatikan, setelah keluar dari sini ataupun malam ini Anda perhatikan, apa yang saya lalui ini sepatutnya diabaikan atau diperhatikan. Kalaupun diperhatikan, ini perlu diabaikan atau ditindaklanjuti. Contohnya apa? Kalau lagi meditasi, duduk gitu ya, nafas masuk, keluar, setting timer 30 menit. Net 30 menit. Baru menit ke-5, pengen buka mata. Diabaikan apa diperhatikan? Abaikan ya. Oke, skip. Bisa fokus lagi, nafas. 5 menit lagi pengen buka mata lagi. Abaikan atau perhatikan? Abaikan. Skip. Bisa fokus, menit ke-20, muncul lagi. Abaikan atau perhatikan? Bisa jadi jangan diabaikan. Berulang-ulang harus diperhatikan kadang-kadang. Karena mungkin ada sesuatu. Ya, kalau itu terjadi hanya sekali, oke lah. 2 kali, oke lah. Tapi kalau dia sampai berulang-ulang dan itu tempatnya di kejadian yang sama, itu harus diperhatikan. Gitu ya. Nah, sebetulnya itu dia memberikan alarm, sinyal. Dari bawah sadar kita tuh yang subconscious itu, pleng, naik ke atas. Masih ingat gak yang gambar subconscious kemarin? Itu kan dia 90% di bawah. Dan itu seperti bongkahan es yang besar. Iceberg. Dan kita nggak tahu itu yang di bawah itu benar, real, palsu, atau salah. Sehingga kadang-kadang kita perlu ketajaman dari kebijaksanaan kita. Dengan apa? Dengan meditatif. Ditimbang itu bermanfaat nggak? Kalau nggak bermanfaat, abaikan. Kalau bermanfaat, oke, lihat waktunya. Pas nggak? Kalau pas, bisa langsung ditindaklanjuti. Kalau nggak pas waktunya, ditunda dulu. Ya kan? Kita kan latihannya 2 hari ini kan, apapun yang bukan objek, abaikan. Besok-besok Anda keluar dari sini, keluar wihara, apapun yang bukan objek dan bukan aktivitas Anda, kalau itu tidak bermanfaat, tidak perlu diperhatikan, abaikan. Tapi kalau ada sesuatu yang sangat dominan dia muncul terus-menerus atau urgent, diperhatikan dan lihat waktunya. Itu ibu bapak dan teman-teman sekalian, kenapa kita praktik meditasi itu supaya apapun yang negatif ya, dari si kebencian, kebodohan, kemudian serakah, itu bisa dilemahkan. Semakin dia lemah, maka aspek batin yang positifnya muncul. Dermawan, cinta kasih, bijaksana. Tonggaknya orang meditasi itu 3 ini. Dia jadi dermawan, cinta kasih muncul, dan bijaksana. Kalau Anda sudah latihan meditasi terus, tapi 3 sifat ini nggak muncul,
atau mandek, harus koreksi lagi. Harus dikoreksi lagi. Malahan yang sebaliknya yang muncul. Wah, jadi muncul serakah, benci, bodohnya malah semakin kuat. Kalau sekarang zamannya tuh dibilangnya spiritual arrogance. Apa tuh spiritual arrogance ya? Arogansi spiritual. Semakin dia spiritual, justru yang berkembang aspek yang negatifnya. Nah, kalau kayak gitu, prakteknya, dia harus cek lagi. Harus diperiksa lagi. Nggak tahu yang arogansi spiritualnya tuh dalam bentuk serakahnya, bencinya, atau bodohnya. Kalau ini yang berkembang, dia harus cek lagi. Makanya dari metode apapun meditasi yang Anda pelajari, hari ini atau ke depannya, dia harus melemahkan 3 ini, mengembangkan 3 yang lainnya itu. Dermawan, cinta kasih, dan kebijaksanaan.